Dedi tampan dan kaya. Sejak keluar dari kelas, Lexa terus saja tersenyum sumringah. Bagaimana tidak? Ternyata Dedi dan Momi langsung menjemputnya ke sekolah hingga menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Bukankah itu Tuan Alexo? Orang terkaya dan juga orang yang kejam terhadap siapapun. Kenapa Tuan Muda Alexo bisa berada di sini? Siapa wanita di samping Tuan Muda Alexo? Banyak para orang tua berbisik-bisik, namun semua tidak dipedulikan oleh Alexo dan Freya yang terus berjalan ke arah sang putri yang sudah keluar dari kelasnya. "Dedi," teriak Lexa berlari-lari kecil, sedangkan Alex masih berada di belakang Lexa berjalan dengan santai. "Sayang, jangan berlari nanti terjatuh," ucap Alexo lembut sembari menangkap Lexa yang sudah berada di pelukannya. "Lexa senang deh Dedi sama Momi jemput Lexa," ucap Lexa. "Bukan hanya kamu yang dijemput, aku juga," timpal Alex yang sudah berada di samping sang Momi. "Iri bilang?" Lexa mengerucutkan bibirnya sebal karena dirinya disindir oleh kakaknya. "Siapa juga yang iri, lebih baik aku peluk Momi," ucapnya melirik sang Dedi yang mulai berwajah masam. "Sudah, kalian ini ayo kita pulang," ucap Freya lembut. Para orang tua dia melongo melihat interaksi keempat orang itu. Dan apa yang mereka dengar ternyata si kembar yang selama ini mereka remehkan ternyata anak dari Tuan Muda Alexo. Lexa menyeringai tipis, tanpa disadari semua orang dia masih ingat akan kejadian beberapa bulan lalu. Ada kilatan kemarahan di sana, rasanya ingin menampar muka mereka satu persatu. Meski dendam itu sudah dibalaskan oleh sang kakak Alex, namun dirinya merasa sesak setiap kali mengingat kejadian itu. "Tunggu, Dad." "Iya sayang, ada apa?" Lexa melangkah ke arah teman-temannya yang sering mengejeknya. "Hei, kalian bisa lihat sekarang aku punya Dedi tampan dan kaya tidak seperti Dedi kalian," ucap Lexa ketus penuh dengan sindiran dalam kalimatnya. Meski dirinya masih berumur 6 tahun, otaknya lebih dari itu. "Sayang, lebih baik kita pulang. Ayo sayang," ucap pria lembut yang ingin menarik Lexa namun dihentikan oleh Alexo. Freya menggeleng namun Alexo hanya tersenyum membiarkan Lexa karena dirinya tahu semuanya. Lexa mengerti dengan maksud sang Momi. Pada akhirnya Lexa luluh hanya dengan tatapan sang Momi yang memohon. "Ayo Momi kita pulang." Lexa hanya ingin mengatakan itu saja, ucapnya kembali dengan ekspresi cerianya. Kemudian mereka berempat masuk ke dalam mobil dan pulang, sedangkan para orang tua diam dan kaku akan perkataan Lexa. Ada juga yang takut jika anak-anak mereka ada yang mengganggu si kembar, anak dari Tuan Muda Alexo. "Tuan," dengan gemetar sang ketua berbicara. "Diam," teriaknya. "Sudah ku bilang bukan apa konsekuensi jika kalian gagal," ucap orang misterius itu. "Maaf Tuan, tapi," ucap sang ketua gugup sembari meremas tangannya karena saking takutnya. "Hening?" Dengan hawa mencekam yang membuat tenggorokan sang ketua terasa kering, juga dadanya terasa sesak seakan-akan napasnya mulai menghilang secara perlahan. "Tut, tut." Suara HP yang terus berdering di saku celana sang ketua, dirinya tidak mampu mengambil ataupun bergerak karena sudah sangat ketakutan. "Angkat." Satu ucapan cukup untuk membuat sang ketua langsung bergerak. Sang ketua mengangkat teleponnya meski dengan rasa takut di dalam hatinya. Semoga telepon ini ada berita bagus sehingga nyawanya yang kecil itu selamat. Lelah hati. Setelah sampai di rumah, keluarga Derta, Freya beserta si kembar disambut Freya dengan sangat antusias. "Lexa, Momi ingin bicara denganmu." "Alex, kamu ikut juga," ucap Freya pada si kembar. "Hani, aku juga ikut." "Tidak. Tapi nama aku juga kau sebut Hani." "Bukan, tapi anak kita." "Baiklah." Ria mengernyit bingung menanggapi apa yang dikatakan Freya. Kenapa begitu serius? Melirik ke arah Alexo sang putra namun hanya dijawab gelengan kepala pertanda tidak tahu. Setelah mereka sampai di kamar Freya,
Alex dan Lexa duduk di sisi kasur, keduanya duduk berhadapan dengan Freya. "Sayang, siapa yang mengajarimu sikap yang tidak sopan tadi?" selidik Freya. Lexa menunduk, ingin sekali dirinya menangis. Meski suara mominya lembut, namun ada nada tidak suka di dalamnya. Freya yang melihat Lexa ingin menangis langsung memeluk Lexa, sedangkan Alex diam mendengarkan. "Alex, Lexa, dengarkan Momi," ucapan Freya berhenti. "Bukannya Momi membela mereka. Sebenarnya Momi juga tidak suka, tapi kita tidak bisa membalasnya dengan cara seperti itu. Kejahatan dibalas kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka, sayang? Jika kamu ingin membalas mereka, tunjukkan kemampuanmu. Buatlah Momi sama Dedi bangga dan jadilah anak baik. Carilah teman yang memang benar-benar mau berteman dengan kita," lanjutnya dengan nada lembut. "Momi, Lexa minta maaf jika Lexa salah," ucap Lexa menunduk. "Momi akan selalu memaafkan kesalahan kalian, tapi berjanjilah tidak akan pernah melakukannya lagi." "Kita janji, Mom." "Iya kan, Kak?" "Iya, Mom." Meski Alex sering diam, namun dia mengerti maksud sang Momi. "Baiklah, pergi ke kamar kalian. Istirahatlah, maafkan Momi jika kata-kata Momi tadi menyakiti kalian." "Iya, Mom," jawab keduanya. Kemudian Alex dan Lexa keluar dari kamar Momi dan pergi ke kamar mereka sendiri. Lelah hati, meski dirinya sudah bersuami, tidak serta-merta membuat orang akan percaya jika tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setelah selesai bersih-bersih dan melaksanakan kewajibannya, Freya merebahkan dirinya di tempat tidur. Niatnya dia ingin memasak, namun karena tadi dirinya berbicara dengan si kembar, akhirnya tidak terjadi. Ceklek. Freya menoleh ke arah pintu yang terbuka. Dengan tersenyum manis, Alexo mendekat ke arah Freya dan merebahkan dirinya di samping Freya. "Hani?" Senyum Alexo yang sangat mempesona. Entah seperti apa wajah Freya yang merona ketika Alexo memanggilnya begitu lembut dan manis. Memalingkan wajahnya ke samping karena tidak kuat dengan pesona Alexo. "Hani, kenapa melihat ke arah sana? Suamimu berada di sini," ucap Alexo lembut sambil memeluk Freya erat. Freya bersemu malu. Kemudian Alex tiba menindih Freya. Freya yang kaget tidak bisa berkutik di bawah kungkungan Alex. "Cup." Sapuan yang hangat Freya terima dengan lembut. Beberapa kali Alex memainkannya hingga napas keduanya memburu. "Hani, sepertinya ular kobra ingin." "Tenang Hani, kita ini main cepat, oke? Karena yang lain sudah menunggu di bawah untuk makan malam." Sambil melepas tautannya, Alex mulai berselancar dengan lembut. Freya tidak bisa menolak karena tangannya berada di atas kepala, sudah diapit erat. "Oma, Opa, kenapa Mami sama Dedi lama sih? Lexa tuh sudah lapar." "Biar Oma yang panggil Dedi sama Mami, oke?" Freya berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar Alex dan Freya. "Tenang girl, mungkin Mami lagi mengerjakan sesuatu," ucap Diarta. "Oke Opa," lesunya, sedangkan Alex masih tetap diam. Tidak berapa lama kemudian Freya datang dengan tersenyum-senyum, membuat ketiga orang yang menunggu untuk makan bingung. "Oma, di mana Dedi dan Momi?" Sayang, kita makan dulu. Momi sama Dedi masih ada pekerjaan tidak bisa ditinggalkan," ucap Freya tersenyum mengingat tadi ada catatan di depan pintu Alexo. "Dilarang mengganggu proses membuat cucu." Freya mengambil catatan itu kemudian membuangnya karena takut si kembar tahu. Tahu gitu dari tadi Lexa makan? Sebalnya. "Sudah Lexa, makan, tidak usah mengomel," timpal Alex yang sudah jengah dengan adiknya itu. Kemudian mereka makan dengan diam, hanya suara sendok yang saling berdentungan.